Dalam dunia sufi, Al-Halaj mempunyai kisah tersendiri. Pemikirannya tentang wahdatul wujud, yaitu paham yang meyakini bahwa seseorang mampu meleburkan diri ke dalam zat Allah, meninggalkan banyak kontroversi. Bahkan sampai sekarang pun perdebatan tentang hal itu belum juga reda. Selain itu Al-Halaj juga sangat piawai dalam mengemukakan pengalaman spiritualnya. Ia bahkan cenderung ekstrim. Jargonnya yang terkenal Ana Al-Haq masih terus menjadi bahan perbincangan yang tiada habis sampai sekarang. Ia lahir dengan nama Abu Al-Mughis Al-Husain Ibnu Mansur Al-Baidawi pada 858 Masehi, 244 Hijriah di Baida, di Provinsi Fars, Iran. Masa remajanya dihabiskan di kota Tustar, belajar pada Sahal Ibnu Abdullah at-Tustari, sufi besar yang terkenal di Tustar. Ketika usianya menginjak 18 tahun, ia pergi ke Basrah, lalu ke Baghdad. Ia berguru kepada beberapa guru spiritual, seperti Syekh Abdul Husain Al-Nurim, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan Syekh Amru ibn Usman Al-Maki. Ketika berguru pada Al-Maki itulah ia mulai mendapat pemahaman tentang wahdatul wujud, dan sejak itu ia banyak melontarkan ucapan-ucapan yang kontroversial. Padahal beberapa gurunya sudah berkali-kali melarangnya. Tapi sia-sia. Itu sebabnya ia memilih meninggalkan perguruannya di Basrah, dan kembali ke Baghdad. Di ibu kota Irak ini ia masuk kembali ke perguruan milik Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tapi di sini ia kembali melontarkan ucapan-ucapan yang mengungkapkan rahasia ketuhanan, walaupun sudah dilarang oleh gurunya. Meski bagi banyak orang dianggap nyeleneh, Al-Halaj juga berdakwah. Bahkan ia tidak tanggung-tanggung dalam berdakwah. Misalnya berdakwah sambil mengembara, dari Ahwas, Khurasan, Turkistan, keluar dari Irak, sampai ke India. Kepiawaiannya inilah yang menjadikannya mempunyai banyak pengikut yang belakangan disebut kelompok Al-Halajiyah. Mereka memandang Al-Halaj sebagai waliullah yang memiliki kekeramatan. Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, Al-Halaj adalah seorang sufi yang sangat tekun beribadah. Dalam ibadahnya yang khusyuk, ia sering mengungkapkan rasa syatahat, yaitu ungkapan-ungkapan yang kedengarannya ganjil. Hal itu terjadi ketika ia tenggelam dalam fana, suatu tingkatan kerohanian ketika kesadaran tentang segala sesuatu sirna kecuali hanya kesadaran tentang Allah. Dari sinilah muncul ungkapan An Al-Haq, yang oleh Al-Halaj ditafsirkan bahwa aku berada di dalam zat Allah. Banyak ahli tasawuf menafsirkan, ungkapan itu sebenarnya tidak dimaksudkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Hal itu tampak dalam sebuah pernyataan, aku adalah rahasia yang maha benar, bukanlah yang maha benar itu aku. Aku hanyalah satu dari yang benar. Maka bedakanlah antara aku dan dia. Ia menulis sejumlah kitab dan bait-bait puisi. Dalam legenda Muslim, ia adalah prototipe pencinta yang mabuk kepayang kepada Allah. Husain ibnu Mansur, yang dijuluki Al-Halaj penyortir wol, awalnya pergi menuju Tustar, di sana menjadi pelayan Sal ibnu Abdullah selama 2 tahun, kemudian setelah itu ia bertolak ke Baghdad. Ia memulai pengembaraannya pada usia 18 tahun. Setelah itu ia pergi Basrah dan bergabung dengan Amr ibnu Usman, sampai 18 bulan bersamanya. Ia menikah dengan putri Yakub Al-Aqta. Karena pernikahannya dengan putri Yakub itulah membuat Amr ibnu Usman menjadi tidak senang terhadap Al-Halaj. Karena itulah Al-Halaj pergi meninggalkan Basrah menuju Baghdad. Di sana ia menemui Junaid. Junaid memberikan syarat kepada Al-Halaj bahwa ia harus diam dan mengasingkan diri. Setelah beberapa lama ia bersama Junaid, ia melanjutkan perjalanannya menuju Hijaz. Ia tinggal di Makkah selama 1 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Baghdad. Bersama sekelompok sufi ia sering menghadiri majelis Junaid dan sering mengajukan pertanyaan kepada Junaid, namun Junaid tidak menjawabnya. Ketika Junaid menolak menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Al-Halaj merasa kesal dan tanpa pamit ia pergi menuju Tustar. Menurut Al-Halaj, Allah menciptakan manusia menurut bentuknya, dalam pengertian bahwa, kendati manusia adalah makhluk dan bukan Tuhan, manusia mempunyai tabiat kemanusiaan yang menyerupai tabiat ketuhanan Allah. Dengan kata lain, tabiat kemanusiaan adalah tabiat ketuhanan yang tidak sempurna, sedangkan tabiat ketuhanan Allah maha sempurna, suci dari kekurangan. Banyak sufi sezamannya yang berbicara seperti itu,
misalnya Syekh Ash-Shibli, yang bahkan dianggap gila. Lain halnya dengan Al-Hallaj, ia tidak dianggap gila, tapi orang waras yang bijak. Banyak kisah menarik di sekitar Al-Hallaj, terutama pergaulannya dengan Junaid al-Baghdadi. Pada suatu hari Syekh Junaid berkata, "Hai Mansur, Al-Hallaj, tak lama lagi suatu titik dari sebilah papan akan diwarnai oleh darahmu." Maka sahut Al-Hallaj, "Benar, tapi engkau juga akan melemparkan pakaian kesufianmu dan mengenakan pakaian Maulwi Ana Al-Haq." Dan ternyata dua ramalan itu menjadi kenyataan. Pada suatu hari Al-Hallaj benar-benar dirangsang oleh api cinta ilahiyah, dan kembali meneriakkan Ana Al-Haq tanpa henti. Para guru dan teman-temannya seperti Syekh Junaid dan Ash-Shibli, menasihati dia agar menahan diri. Namun ia tidak mempan oleh teguran itu. Al-Hallaj terus saja mengulang seruannya, Ana Al-Haq, setiap saat. Gara-gara itulah, kaum ulama syariat bangkit melawan Al-Hallaj, didukung oleh Hamid bin Abbas, Perdana Menteri Irak. Dan akhirnya keluarlah fatwa kufur, yang menyatakan bahwa Al-Hallaj melanggar ketentuan agama dan dapat dihukum mati. Tapi ketika hukuman itu disampaikan, untuk mendapat persetujuan Khalifah Muqtadir bila menolaknya, kecuali fatwa tersebut ditandatangani oleh Syekh Junaid al-Baghdadi, maka Khalifah Muqtadir pun mengirimkan fatwa itu kepada Syekh Junaid, sampai 6 kali. Pada kiriman yang ketujuh, Syekh Junaid membuang pakaian kesufiannya lalu memakai pakaian keulamaan. Setelah itu ia menulis pada surat jawaban, menurut hukum syariat, Al-Hallaj dapat dijatuhi hukuman mati, tapi menurut ajaran rahasia kebenaran Allah Maha Tahu. Maka Al-Hallaj pun ditangkap pada tahun 913 Masehi, 309 Hijriah, ia ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara. Para ulama pro pemerintah menuduhnya sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan ia dituduh berkomplot dengan kelompok perusuh Karamitah yang mengancam kedaulatan Bani Abbasiyah. Maka Al-Hallaj pun dihukum mati dengan cara disalib.